Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini akan aku ajak untuk melihat dialog ya, perdebatan antara Saifuddin Ibrahim dengan Bang Nandar yang pakai nickname Abednego. Dalam kontennya Saifuddin Ibrahim ya, Saifuddin Ibrahim ini memang kerap kali menantang-nantang umat Islam untuk membantah pernyataan-pernyataan yang dia buat begitu. Tetapi banyak sekali ya dari teman-teman yang kemudian di blog nggak bisa masuk. Dan kali ini mungkin Bang Nandar bisa masuk pakai bukan akun dia begitu. Kali ini ada diskusi yang cukup menarik dan lucu ya, ketika Saifuddin yang seorang tersangka menjadi DPO, kemudian dalam setiap kontennya itu menyerang pemerintah, menyerukan makar Papua Merdeka, dihadapkan pada pertanyaan dari Bang Nandar tentang Roma 13 ayat 1 dan 2, yang pada intinya dalam Roma tersebut dinyatakan bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Kemudian barang siapa melawan pemerintah itu dianggap juga melawan Allah. Jadi mereka itu dalam Bible-nya itu diwajibkan taat kepada pemerintah begitu. Kalau dalam Islam berbeda ya. Memang ada dalil bahwa atiullah wa atiur rasul wa ulul amri. Taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul dan orang-orang yang menjadi pemimpin atau orang-orang yang mengurusi urusanmu. Tetapi kalau kita lihat di redaksi ayat itu ya, atiullah wa atiur rasul, pada ketaatan pada Allah dan Rasul itu ada kata atiunya, dua-duanya ada, atiullah wa atiur rasul. Tetapi pada ulil amri itu tidak ada atinya. Itu tafsiran sederhananya ya, bahwa ketaatan pada Allah, atiullah wa atiur rasul, dan ketaatan pada Rasul itu sesuatu yang mutlak. Tetapi ketika wa ulil amri tidak ada kata atinya, itu menunjukkan bahwa ketaatan terhadap pemerintah itu sepanjang perintah dari pemerintah itu tidak bertentangan dengan syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, syariat dari Allah dan Rasulnya. Jadi pada Allah dan Rasul ada atinya, pada ulil amri tidak ada. Sekali lagi itu maknanya bahwa ketaatan kepada pemimpin itu didasarkan pada ketaatan pada Allah dan Rasulnya sepanjang tidak melanggar syariat. Karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwa la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk itu dalam rangka bermaksiat kepada penciptanya. Jadi ada nilai-nilai yang menjadi ukurannya sepanjang perintah dari negara, perintah dari pemerintah itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau di Roma 13 tadi tidak ada yang seperti itu. Itulah kesempurnaan ajaran Islam. Cuman kali ini kita lihat ya, bagaimana celingungnya si Udin, kebingungannya si Udin ketika dihadapkan isi Bible-nya dengan kenyataan hidupnya. Seperti apa, kita simak video berikut. Tetapi sebelumnya aku undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembali kepada Andromeda. Mari Andromeda masuk. Oke. Salam Pancasila dulu, Din. Siapa kamu? Hah? Oke. Salam Pancasila dulu. Pancasila. Oke. Gini, Din. Gua mau nanya nih, Din. Saya nggak tahu kamu. Ya. Salam Abi. Salam. Abi boleh baca Ya, apa? Roma 13 ayat 1, Abi. Oke, Roma 13 ayat 1.
saya bacakan untuk Abednego. Sorry. Roma 13 ayat 1. 1 dan 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Oke? Ayat kedua. Itu sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau menurut Abi ayat itu gimana, Abi, pemahamannya? Ayat ini berkaitan dengan semua orang Kristen harus taat kepada pemerintah, dan saya taat kepada pemerintah karena saya menjalani hukuman pasal 156A dan saya sudah dihukum 4 tahun penjara. Saya divonis yang bukan mestinya saya divonis 4 tahun. Kan itu maksud kamu kan, supaya saya taat kepada pemerintah Indonesia, begitu? Apakah ketika ditetapkan sebagai tersangka kemudian tidak bertanggung jawab, tidak memenuhi panggilan sebagaimana semestinya, itu bagaimana masuk tindakan melawan pemerintah, Abi? Saya tidak melawan pemerintah, silakan datang. Asal saya ditersangkakan dan saya tidak pernah tanya oleh polisi. Mestinya polisi minta pertanggungjawaban saya bahwa saya dijadikan tersangka. Seorang tersangka tidak bisa ditersangkakan begitu saja tanpa minta keterangan dari saya. Apakah ketika Abi mengkritisi pemerintah, menjelek-jelekan pemerintah, itu bagian dari melawan pemerintah, Abi? Pemerintah? Siapa pemerintah yang saya jelek-jelekan? Jelas jelek. Pemerintahan Jokowi. Dan itu tidak dengan apa-apapun terhadap pernyataan saya. Apa kaitannya? Jokowi saya dukung. Saya mendukung Jokowi. Saya berada di belakang Jokowi. Kalau bisa 3 periode. Tetapi pemerintah, bukan itu saja. Hakim, jaksa, polisi mempolisikan, mengkriminalkan semua YouTuber Kristen. HMC, Dr. Akal melaporkan anak Batak. Dan ketika hakim diputuskan 1 tahun untuk anak Batak, si HMC sebagai pelapor tidak dipanggil oleh jaksa, oleh hakim. Inikah yang benar? Maka akan terjadi yang sama terhadap saya. Karena saya pun akan dibuat sedemikian rupa oleh hukum Indonesia. Saya pasti 10 tahun lagi dong. Akan terjadi 10 tahun lagi. Maka saya yang sudah ditetapkan, divonis oleh hakim sebagai penista agama, berarti saya sudah berhasil menistakan agama dong. Akal apa yang dimaksud? Abednego. Mohon kita baca Roma 13 ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk pada pemerintah. Dan saya perhatikan sikap Abi ini justru menyalahi sikap konfrontatif pemerintah. Tidak tepat, karena omongan kamu hanyalah tafsiran kamu. Abi bicara, kalau bukan saya yang mengatakan ini, siapa orang yang bisa membela kekristenan? Apakah negara boleh membakar gereja, merusak gereja? Apakah harus taat kepada pemerintah, kepada orang-orang yang membakar gereja? Menurut kamu bagaimana? Berarti Abi melawan firman Tuhan.